seruan-seruan yang mempertanyakan kenapa orang yang punya track record tidak baik di KPK, integritasnya dipertanyakan, masuk dan diloloskan oleh pansel. Tapi pansel waktu itu mengatakan tidak ada catatan di KPK. Kalau tidak ada catatan tidak betul, karena dalam waktu yang sama Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat itu juga kirim surat ke pansel dan menawarkan bukti. Ini loh buktinya. Silakan kalau mau lihat bukti datang ke KPK. Itu sudah nawarkan gitu. Jadi nggak betul kalau nggak ada informasi mengenai. Pansel juga nggak mau lihat buktinya. Tidak mau melihat Nggak mau buktinya lihat buktinya. sama sekali. Sama sekali. Bahwa sebenarnya KPK sudah berusaha untuk memberikan Ya, catatan tentang rekam jejak, betul. tetapi ditolak oleh pansel KPK. Ya, betul. Menurut Pak Agus itu apa yang terjadi waktu itu? Ya, kalau pemilihan komisioner ini kan bobot politiknya kan kuat sekali. Jadi saya meyakini kalau pengaruh politiknya lebih kuat dibanding dengan masukan dari Deputi PIPM. Bobot politiknya? Ya, Berarti waktu itu memang ada titipan? bisa jadi. Pada masa Pak Agus Raharjo menjadi ketua KPK dan Deputi Penindakan waktu itu Pak Firly Bahuri memang terbukti melakukan tindakan pelanggaran etik berat, Pak Agus tidak sempat memberikan sanksi, padahal Pak Agus punya otoritas untuk itu, tetapi sudah keburu ditarik oleh Mabes Polri. Maksudnya waktu itu memang Mabes Polri ingin menyelamatkan Firly Bahuri? Ya saya pikir bukan hanya Mabes Polri mungkin ya, banyak pihak yang terkait dengan politik pada waktu itu juga mungkin berkepentingan terhadap itu. Jadi tidak satu-satunya mungkin Mabes Polri itu, banyak pihak juga. Dan di samping surat secara resmi dari Deputi PIPM tadi, saya juga membuat surat terbuka kalau Anda ingat kepada Presiden mengenai mohon maaf saya menyebutkan jangan menerima Firly sebagai komisioner KPK. Jadi itu surat terbuka itu dibaca banyak orang pada waktu itu. Ya, jadi Pak Agus Raharjo sendiri selaku Ketua KPK periode sebelum Pak Firly Bahuri sempat menulis surat kepada Presiden. Ya, surat terbuka. Surat terbuka bahwa jangan memilih Pak Firly sebagai pimpinan KPK. Ya. Waktu itu catatannya karena track record di KPK saat menjadi Deputi Penindakan. Ya. Tetapi itu tidak didengar. Nggak didengar. Artinya sekarang kalau apa yang terjadi pada KPK di bawah pimpinan Pak Firly Bahuri dan kemudian Pak Firly menjadi tersangka, itu sesuatu yang mengejutkan Pak Agus nggak? Ya sebetulnya tidak, walaupun pada waktu awal-awal masuk Pak Firly termasuk marah kepada saya, kenapa Bapak mau digantikan orang malah tidak memuluskan jalannya, malah kelihatan menghambat dan mencegah saya masuk gitu. Jadi Pak Firly termasuk yang marah pada saya.